Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu dan salam dari Piaraja Tarutung. Kiranya sukacita, kesehatan, dan kekuatan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-21 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit yang menjadi rangkuman hukum Taurat dan kitab para nabi mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu inginkan supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Satu hari sekitar pukul 19 beberapa bulan yang lalu di area Lumban Soit, Jalan Raya Sipaholon Tarutung, terjadi kecelakaan sepeda motor. Akibatnya 4 orang yang terlibat dalam kecelakaan tersebut terluka parah dan mereka tergeletak di pinggir jalan. Terlebih 2 orang abang adik mengerang kesakitan dan tak mampu bangkit akibat luka parah di bagian kaki mereka. Orang-orang di sekitar melihat apa yang terjadi dan mereka mencoba untuk memberikan pertolongan. Tetapi tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Para korban hanya merintih kesakitan dan tak bisa berbuat apa-apa. Sebagian orang mencoba memberikan penjelasan siapa sebenarnya yang bersalah dalam kecelakaan itu. Dan sejauh itu tidak menolong sama sekali. Kemudian satu mobil datang dari arah Sipaholon, berhenti dan penumpangnya langsung melakukan aksi dan melarikan 2 korban paling parah ke rumah sakit umum Tarutung untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saudaraku, di saat kita menderita atau jatuh, apakah yang kita harapkan dari orang-orang di sekitar kita? Kita tentunya tidak ingin mendengarkan ungkapan-ungkapan yang justru menambah beban berat dan penderitaan kita. Kita tidak ingin mendengarkan analisis akademis yang menyebabkan penderitaan kita itu. Kita tidak butuh nasihat-nasihat tentang cara menghindari penderitaan. Terlebih kita tidak membutuhkan buruk sangka dan ungkapan judgmental tentang apa yang menjadi penyebab penderitaan kita. Orang yang berada di titik terendah kehidupannya membutuhkan simpati dan empati. Kata-kata yang menguatkan, yang menyemangati, ungkapan rasa prihatin dan kemampuan merasakan perasaan dan kondisi orang itu. Kemampuan menempatkan diri dalam kondisi orang yang menderita. Itulah empati, simpati, solidaritas. Terlebih orang membutuhkan tindakan nyata.
Kehadiran orang-orang seperti ini yang memberikan semangat, memberikan kekuatan, menunjukkan solidaritas, menunjukkan empati dan simpati, itulah yang dapat memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga orang yang menderita mampu bangkit kembali dan melihat hari esok yang lebih baik. Di saat kita jatuh dan menderita, kita membutuhkan simpati, empati, dan tindakan nyata. Setiap orang yang jatuh dan menderita membutuhkan itu. Itu berlaku universal, kapanpun dan dimanapun. Karena itu pengajaran Yesus ini sangat fundamental dan sangat relevan sepanjang masa. Karena itu, perbuatlah demikian. Kitab Ulangan adalah pengulangan dari Taurat dan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini bukanlah amandemen, melainkan pengulangan dari apa yang tertulis sebelumnya. Kitab ini sangat penting untuk mengingatkan, mempertegas, dan merangkumkan apa yang sudah diajarkan dan dituliskan sebelumnya. Tetapi pada dasarnya, apa yang tertulis dalam kitab Ulangan sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Termasuk firman Tuhan pada hari ini adalah pengulangan dari apa yang sudah ada dalam kitab Musa sebelumnya. Jika itu diulangi dan dipertegas, berarti itu sangat penting. Memang pengajaran tentang bagaimana memperlakukan orang asing, anak yatim, janda, orang-orang yang termarginal, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa di kalangan masyarakat Yahudi, sangat penting dalam pengajaran keyahudian. Itu sangat penting bagi Musa, dan itu sangat penting bagi Tuhan Allah yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Sejarah keselamatan Allah atau Heilsgeschichte, yakni sejarah penyelamatan Allah terhadap umat pilihannya Israel, tidaklah bersifat sempit dan eksklusif hanya kepada orang-orang Yahudi saja, satu suku atau kelompok tertentu yang dipilih oleh Tuhan, melainkan Heilsgeschichte bersifat universal. Tuhan memilih dan menyelamatkan umat Israel bukan demi keselamatan Israel ansih, melainkan supaya mereka menjadi berkat dan duta Allah demi keselamatan umat manusia di seluruh dunia. Karena itu Allah memberikan perintah kepada umat Israel supaya mereka memperlakukan orang asing, anak yatim, dan para janda dengan manusiawi. Janganlah engkau memperkosa hak-hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian si orang janda menjadi gadai. Jangan memperlakukan orang yang lemah dalam kelemahan mereka. Jangan memperlakukan orang yang termarginal sebagai orang yang tidak berharga. Tuhan juga mengasihi mereka. Dan Tuhan juga ingin menyelamatkan mereka sebagaimana Tuhan mengasihi dan menyelamatkan Israel. Tuhan juga menginginkan keselamatan orang-orang asing sebagaimana Dia menginginkan keselamatan Israel. Malahan Tuhan menginginkan agar umat Israel yang diselamatkan dan diberkati menjadi alat keselamatan dan saluran berkat bagi orang-orang asing. Terkhusus bagi orang yang tidak memiliki apa-apa dan yang bukan siapa-siapa, anak yatim, para janda, dan orang-orang yang menderita. Dan Tuhan menunjukkan hal-hal praktis bagaimana mereka harus memperlakukan orang asing, anak yatim,
dan janda sebagaimana Tuhan inginkan. Ketika mereka menuai di ladang, biarlah berkas yang tertinggal menjadi bagian orang asing, bagian anak yatim, dan bagian para janda. Jangan mengambil itu lagi. Bahkan seperti yang dilakukan oleh Boas, dia dengan sengaja memerintahkan para pekerjanya supaya mereka meninggalkan beberapa berkas di ladang itu, supaya lebih banyak gandum yang bisa Ruth dapatkan untuknya dan untuk mertuanya Naomi. Dan berkas-berkas itu haruslah berkas-berkas yang baik. Tuhan mengajarkan umatnya supaya mereka mau dan gemar berbagi. Mereka harus berbagi apa yang mereka miliki, terutama bagi orang-orang yang terancam kehidupannya. Jangan mengambil apa yang harus menjadi bagian mereka. Mereka juga membutuhkan makanan. Mereka juga membutuhkan minuman. Mereka juga membutuhkan pakaian dan perumahan. Janganlah mengambil semua untuk dirimu sendiri. Kamu harus berbagi. Karena itu, berbagi itu adalah kewajiban sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang mau dan gemar berbagi berarti dia setia dan taat kepada firman Tuhan. Sebaliknya, orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan mengambil hanya untuk diri sendiri, itu adalah pelanggaran dan pengingkaran terhadap perintah Tuhan. Dan itu tidak manusiawi. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itu adalah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di tanah Mesir. Tuhan memerintahkan supaya umatnya memiliki rasa simpati dan empati kepada orang-orang asing, anak yatim, dan para janda. Orang-orang yang termarginal memiliki tempat yang khusus di hati Tuhan. Kita ingat itu, saudara-saudara. Orang-orang yang termarginal, yang menderita, yang tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa, memiliki tempat yang istimewa di hati Tuhan. Jangan biarkan sampai mereka menjerit, minta tolong kepada Tuhan, dan menjadikan saudara berdosa. Karena itu dia, Tuhan, Yahweh, menginginkan umatnya memperhatikan orang-orang termarginal dan memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan telah memperlakukan orang Israel ketika mereka budak di Mesir. Allah menunjukkan simpati dan empati terhadap seruan nenek moyang Israel minta tolong. Dia mendengar jeritan hati mereka dan turun membawa mereka, menolong mereka, menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan aliran susu dan madu. Saudaraku, demikianlah dalam kehidupan kita sekarang ini. Jika kita bayangkan keadaan kehidupan kita dahulu, tentu sudah berbeda dari yang sekarang. Sekarang kita mungkin sudah memiliki ini dan itu. Handphone, kendaraan, dan mungkin semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Namun kita harus menyadari juga bahwa masih ada dan masih banyak orang yang hidupnya terancam, yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan. Terlebih di masa pandemi ini, sebagian orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, atau memang benar-benar menderita. Memang semua orang terdampak akibat pandemi ini, tetapi sebagian mengalami dampak yang lebih menyakitkan dan kondisi kehidupan yang jauh lebih memprihatinkan.
di saat-saat seperti ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Dan firman hari ini sungguh-sungguh relevan. Kita dituntut untuk menunjukkan simpati, empati, solidaritas, dan tindakan nyata untuk meringankan beban mereka. Saya yakin dan percaya saudara telah melakukan itu. Karena itu berbahagialah. Dan teruskanlah melakukan tindakan-tindakan mulia seperti itu. Tunjukkan kepada semua orang bahwa saudara memiliki hati yang mulia. Kerelaan dan sukacita untuk turut meringankan beban sesama melalui doa, melalui penguatan, melalui simpati, melalui empati, dan melalui tindakan nyata adalah bentuk ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Kita juga di saat tertentu dahulu adalah juga seperti mereka. Karena itu, jika saatnya kita mampu berbagi, mampu menolong, menunjukkan empati, simpati, dan solidaritas, itu menunjukkan bahwa kita memiliki inner beauty, keindahan dari dalam diri kita, inner strength, kekuatan dari dalam diri kita. Dan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan menginginkan kita berbagi anugerah itu. Berbahagialah saudaraku, jika saat ini saudara mampu dan mau menunjukkan cinta kasih dan solidaritas kepada sesama kita yang keadaannya lebih buruk, bebannya lebih berat, dan kondisinya lebih memprihatinkan. Perbuatlah dan teruskanlah melakukannya. Itu sungguh mulia. Niscaya saudara akan semakin merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup ini. Dan orang-orang yang merasakan sentuhan cinta kasih saudara akan semakin kuat dan melihat masa depan yang jauh lebih baik dan penuh pengharapan. Dengan demikian, kita akan mampu hidup rukun bersama sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan dan yang dituntun oleh Tuhan menuju kehidupan yang berkepenuhan, fullness of life for all. Itulah visi Tuhan akan dunia ini, yaitu kepenuhan hidup bagi semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu. Namamu sungguh agung. Pada hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan ciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang pantas mendapatkan martabat dan kehormatan, yang pantas mendapatkan kehidupan yang selayaknya. Tetapi kondisi dunia berkata lain. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang tertindas, dan banyak orang yang termarginal. Tuhan, kami memohon, tolonglah mereka. Dan kami memohon kepada Tuhan, sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, pakailah kami ya Tuhan untuk menunjukkan empati, simpati, dan solidaritas kepada orang-orang yang menderita, kepada para janda, anak yatim, dan orang asing yang bukan siapa-siapa dan yang tidak memiliki apa-apa. Tuhan, kuatkan kami, dan jika ada dari antara saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, yang menderita, yang sakit, dan juga yang merasa jatuh dalam kehidupannya, Tuhan tolong kuatkan mereka ya Tuhan, dan sinari mereka dengan cahaya kasih-Mu yang kudus. Tuhan, bebaskan mereka dari penderitaan mereka. Kami memohon Tuhan, pakai kami juga sebagai alat untuk membebaskan dan
menyalurkan berkat Tuhan dalam kehidupan banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya hari ini hari yang penuh sukacita bagi saudara. Horas.